A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di awis dong, amalkan walaupun ilmu sedikit. Kali ini kita masih membacakan di surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan menuju ke ayat 62 sampai ke 76. 62 sampai 69. Yang waktu itu yang kemarin dari 58 sampai ke 70 sampai ke 61. Kita lanjut ke 62 sampai ke 69. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah berikan beribu-ribu nikmat pada kita semua, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat selamat, juga nikmat diberikan kekuatan iman dan Islamnya. Semoga kita semua yang mendengarkan dan melihatnya di channel ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan limpahan rezeki yang banyak hal dan barokah, juga dilancarkan dalam segala urusan, dan selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dalam syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga buat anak-anak kita, khususnya semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah dan bisa mengamalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara was-sabina man amana billahi wal yawmil akhir وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارضة ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صدق الله العظيم. صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكر والحمد لله رب العالمين. Semoga tetap istiqomah dalam kita melaksanakan
pembacaan murotal ini dan terjemahannya ini. Semoga kita semua dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, kita bacakan terjemahannya dari ayat 62 dan 60 sampai ke 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Di orang Sabi'in ini, orang Sabi'in ada kode yang ke-31. Ayat ke-63. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kamu angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ayat yang ke-64. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu pasti kamu termasuk orang yang rugi. Ayat yang ke-65. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Ada kode nih 32. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Ada kode lagi nih, 33. Ayat yang ke-66. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Arti ayat ke-67, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah merintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang bodoh. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Musa menjawab, Allah, kata Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ayat ke-69. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Juga ada keterangan-keterangan yang perincian di Quran ini, ada kode-kode tersebut. Saya akan jelaskan sesuai dengan rincian atau penjelasan di Quran ini.
Yang pertama kode yang 31 orang-orang Sabi'in. Orang-orang Sabi'in ini ialah umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Masya Allah. Jadi orang-orang sebelum umatnya sebelum umat terdahulu sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi makanya disebut di sini adalah orang-orang Sabi'in. Yang kedua, yang ke-32 yaitu tentang orang-orang yang melakukan pelanggaran. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Nah, hari Sabat ialah hari Sabtu. Hari khusus bagi orang-orang Yahudi untuk beribadah. Jadi hari Sabat, hari Sabtu. Waktu itu orang-orang Yahudi itu hari khusus lah, hari rayanya orang-orang beribadah, orang-orang Yahudi saat untuk beribadah hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kedua, yang ke-33, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Masya Allah. Dari kode yang 33 ini, kera di sini diartikan mereka itu betul-betul menjadi kera, sebagian kutukan Allah. Bagian dari kutukan Allah, mereka itu orang-orang Yahudi itu menjadi kera karena dia melanggar pada hari Sabtu saat berbarengannya peribadatannya orang Yahudi. Terus sebagian mufasir juga mengartikan memiliki sifat-sifat seperti kera. Jadi mengartikan bentuknya seperti manusia, bentuknya manusia tapi sifat-sifatnya itu seperti kera. Kode yang ke-34 di sini yaitu apakah engkau tertera di 67. Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Ya, saat itu Allah memerintahkan agar kamu menyembelih seekor sapi betina. Hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi ialah agar hilang rasa penghormatan mereka kepada patung anak sapi yang pernah mereka sembah. Makanya di sini Al-Baqarah yang artinya itu sapi betina. Nah, jadi terjadinya arti dari surat Al-Baqarah itu adalah sapi betina, di mana umat Yahudi atau umat-umat terdahulu kala pada zamannya mereka itu selalu menyembah sapi dan sapi itu menjadikan sesembahan buat pada mereka. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Musa agar menyembelih sapi betina sebagai wujud penghormatan kepada kaumnya yang mereka sembah. Jadi bahwa mereka itu sapi yang mereka puja-puja atau
patung yang berbentuk sapi itu yang mereka puja-puja, Allah berikan perintah bahwa yang mereka sembah itu bukanlah Tuhan, bukanlah penguasa alam jagat raya ini. Nah, di antara itu sapi-sapinya sapi yang muda dan sapi betina. Makanya di sini terjadinya surat Al-Baqarah itu karena umatnya atau kaumnya Nabi Musa yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menyembah patung-patung yang berpatung-patung yang berbentuk sapi, dan sapinya itu disembah. Makanya Allah memerintahkan kepada umat Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi sebagai mana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari al-akhbarnya, redaksi yang selanjutnya atau dari hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, saya semalam disengat kalajengking." Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Andaikan engkau membaca di waktu sore, a'udzubika limatillahi tamati min syarri ma khalaq." Artinya, saya berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dan kejahatan apa yang telah terjadi, apa yang telah dijadikan, maka tentu tidak membahayakan kepada engkau. Hadis riwayat Muslim. Jadi bila mana ada sebagian musibah, sebelumnya kita harus membacakan doa. Di antara doanya, a'udzubika kalimatillahi tammati min kulli syarrin ma khalaq. Semoga tetap diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat ini. Jadi tidak membahayakan kepada yang kena musibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian melakukan sesuatu yang dilakukan oleh kaum Yahudi, lalu kalian menganggap halal atau larangan-larangan Allah dengan kecerdikan kalian yang paling rendah." Hadis riwayat Abi Abdillah bin Bathah. Mungkin pembacaan murotal dan terjemahan ini cukup sekian. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam segala aktivitas kita, tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahnya hamba al-fakir, banyak kesalahan dan kehilapan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.